Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Jaratu Siva dari kelas 10C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus HIV atau AIDS. Pengertian virus HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Penyebab HIV atau AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Faktor risiko HIV atau AIDS. HIV atau AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain: 1. Sering berganti pasangan. 2. Melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual. 3. Menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. 4. Penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS melalui plasenta ke janin. Gejala HIV atau AIDS stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita ODH pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Stadium 2. Daya tahan tubuh ODH pada fase ini umumnya mulai menurun, namun mulai muncul dapat berupa penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Infeksi jamur pada kuku dan jari-jari, herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun, gatal pada kulit, dermatitis seboroik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan, radang mulut dan stomatitis atau sariawan di ujung bibir yang berulang. 3. Pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengindikasikan diagnosis infeksi HIV atau AIDS. Gejala pada stadium antara lain diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan, infeksi jamur di mulut, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu, tuberkulosis paru, radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi yang tidak kunjung sembuh, penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Stadium 4. Fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi pneumonia, pneumostis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak napas, dan demam. Penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%, infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir, tuberkulosis kelenjar, infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan, sarkoma kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpesvirus, toksoplasmosis oreal yaitu infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak, penurunan kesadaran. Kondisi tubuh ODH sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur.
Diagnosis HIV atau AIDS. Apabila menyadari perilaku kita beresiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa 1. Tes serologi yang terdiri dari tes cepat atau rapid test, tes enzim imunoasai. 2. Tes virologis yang terdiri dari HIV DNA kualitatif. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Pengobatan HIV atau AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral yang bekerja untuk mencegah virus HIV, menggandakan diri, dan menghancurkan sel CD1. Pengobatan ini dapat digunakan untuk tubuh hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Pencegahan HIV atau AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. 2. Hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. 3. Edukasi HIV yang benar mengenal cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.